Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, sebagai gubernur, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pemerintahan saya, kita tahu bahwa lingkungan menjadi sesuatu isu yang sangat penting di dalam pembangunan Indonesia maupun secara global. Dan Nusa Tenggara Timur tentunya perlu sekali untuk ikut berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang bersih, juga baik udara maupun laut serta di daratan provinsi ini. Isu lingkungan bukan saja isu yang sifatnya kedaerahan, tetapi ini isu global. Kita tahu bahwa setiap produk hari ini, kalau hasil produk kita itu masih akan dipertanyakan bagaimana terhadap industri, terhadap pembangunan lingkungan yang menjadi sorotan industri besar dunia. Karena itu lewat kesempatan ini, sebagai gubernur saya memberikan rasa hormat, terima kasih kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terus mendorong dan membina pemerintah daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk membenahi diri dari hari ke hari. Sejak saya menjadi gubernur, saya melihat bahwa banyak kekurangan-kekurangan, hambatan dan tantangan berkaitan dengan lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita terus mendorong agar alam yang telah rusak harus mampu dikembalikan kembali. Manusia sekarang cenderung untuk kembali ke alam, dan itu yang paling mahal. Hal-hal yang paling mahal ini back to the nature. Bagaimana kepiting, bagaimana penyu, bagaimana burung-burung yang sudah hilang sekian lama tahun sejak saya masih kecil di Nusa Tenggara Timur, melihat banyak burung, banyak penyu di pantai, banyak kepiting di pantai sekarang hilang. Dan itu tentunya harus mampu kita kembalikan sehingga Nusa Tenggara Timur kembali melihat alamnya sebagai sesuatu ciptaan Tuhan yang tidak ada harga dibandingkan dengan apapun, sangat berharga. Sebagai gubernur, dalam momentum yang baik ini saya mengharapkan kita semua, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur dan seluruh stakeholder pembangunan, untuk serius memikirkan tentang lingkungan, karena hal-hal inilah yang akan memberikan keberlanjutan dalam pembangunan kita dengan baik. Kita bangga karena Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah binatang komodo yang tidak ada di dunia, one and only in the world, dan itu kita bangga karena itu. Tetapi tentunya apabila tidak dikelola, dipahami, dicintai dengan luar biasa, maka akan membuat binatang ini makin lama akan punah, dan kita hanya mendapatkan cerita bahwa masa lalu kita memiliki sebuah binatang purba. Dan itu pada momentum yang baik ini saya mendorong masyarakat dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo serta Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berpartisipasi dengan seluruh dirjennya untuk mendorong agar Taman Nasional Komodo makin hari makin baik dengan penataan-penataan yang begitu luar biasa, sehingga mengedepankan aspek-aspek ekologi menjadi pertimbangan serius. Selain itu juga setelah saya menjadi gubernur, saya mendorong agar Eco Office menjadi perhatian lewat Pergub nomor 51 tahun 2018 tentang sampah, pengelolaan sampah rumah tangga. Saya pikir ini mendorong agar seluruh rumah tangga ikut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap sampah-sampah rumah tangga sehingga dikelola dengan baik. Kita tahu bahwa sampah menjadi masalah dunia, bukan saja masalah lokal atau masalah nasional, tapi masalah dunia. Dan Indonesia harus mampu menyelesaikan sampah ini. Khususnya Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang mempunyai atraksi alam yang sangat indah, yang eksotik, itu akan rusak kalau sampah tidak dikelola dengan benar, terutama sampah-sampah plastik. Karena itu dalam kesempatan ini saya mendorong agar teman-teman para bupati, khususnya daerah-daerah yang begitu eksotik, Labuan Bajo, Sumba, Rote, Sabu, Alor, Pulau Timur, mampu membenahi dirinya, mendesain agar sampah-sampah ke depan menjadi prioritas, sehingga orang hadir di tempat-tempat kita melihat bagaimana keindahan alam Nusa Tenggara Timur dan budayanya juga
mampu melihat bahwa budaya bersih dari sampah itu dapat terlihat dimanapun berada, jalannya bersih, di lautnya bersih, di daratnya bersih, dan itu memberikan manfaat buat kita. Karena apabila sampahnya menumpuk akan membuat bau dan banyak penyakit yang akan merongrong Nusa Tenggara Timur. Contohnya seperti demam berdarah yang begitu tinggi, itu karena ketidakmampuan kita mengelola sampah-sampah sehingga demam berdarah begitu sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur. Saya inginkan agar ini dapat menjadi perhatian bersama di hari-hari yang akan datang, sehingga lingkungan Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian, karena itu adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk dilakukan. Banyak orang menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang biasa. Menurut saya itu adalah kefatalan di dalam hidup kita masa depan, untuk mewariskan masa depan kepada anak-anak kita ke depan, cucu-cucu kita ke depan, seluruh generasi-generasi di Indonesia, generasi-generasi Nusa Tenggara Timur ke depan. Maka lingkungan hidup harus mampu didesain dalam semangat keberlanjutan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kesadaran para pemimpin. Saya secara pribadi mendorong teman-teman ASN untuk ikut berpartisipasi memungut sampah di jalan-jalan, di berbagai tempat. Itu bentuk untuk mendorong mereka agar kesadaran akan kebersihan itu terus-menerus. Bila kita lihat kantor gubernur hari ini, sebelum kami menjadi gubernur, tentunya toilet-toiletnya pasti kotor-kotor. Hari ini silahkan hadir di kantor gubernur, menikmati toilet umum yang bersih. Halaman gubernur yang dulunya tidak sebaikan sekarang ditanam dengan baik. Sayur-sayur, hortikultura bisa dipanen di tempat ini. Itu bentuk komitmen untuk bagaimana membangun lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau, lingkungan yang ramah terhadap kemanusiaan kita, sehingga alam akan selalu stabil, seimbang, karena kita juga memikirkan tentang seluruh kehidupan lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Saya tentunya mendorong teman-teman, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih menembak burung, masih membom ikan, dan berhenti. Saya minta kepada seluruh penegak hukum untuk serius sekali untuk mendorong, bahkan melakukan penertiban terhadap mereka-mereka yang masih menangkap burung, menembak burung. Itu keindahan-keindahan yang hilang hari ini. Sejak masih kecil saya melihat banyak burung di pohon-pohon, ribuan burung bersiul, bernyanyi di pagi hari yang sangat indah. Hari ini tidak kita temukan. Ikan-ikan yang bermain di karang-karang di sepanjang pantai di Nusa Tenggara Timur sekarang dapat dipastikan sudah jarang kita lihat. Kepiting-kepiting tidak lagi bermain dengan riang di seluruh tepi pantai di Nusa Tenggara Timur. Penyu-penyu, kura-kura tidak lagi naik dan bertelur dengan gampang, dengan mudah lagi di Nusa Tenggara Timur. Itu menunjukkan bahwa alam kita belum tercover dengan baik. Karena itu momentum yang baik ini saya mendorong kita semua, seluruh bupati, camat, kepala desa, seluruh stakeholder pembangunan, gereja, masjid, tokoh-tokoh pemuda ikut berperan, TNI Polri, di dalam membangun alam dan lingkungan Nusa Tenggara Timur agar memberikan kontribusi buat generasi yang akan datang. Selamat untuk menikmati masa depan yang baru dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan masalah persoalan atau isu lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, saya perlu menyampaikan bahwa isu-isu lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur itu antara lain masalah persampahan yang dari hari ke hari terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang kemudian menimbulkan penimbunan sampah. Itu terjadi di mana-mana, baik di masyarakat perkotaan maupun di masyarakat pedesaan. Terkait dengan isu lingkungan ini, isu persampahan ini, kami DPRD Provinsi memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Gubernur
Bapak Victor Bungtilu Leskodat dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Yosef Naisoi yang telah memulai sebuah gerakan bersih lingkungan di mana Bapak Gubernur mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan dari sampah, di mana Bapak Gubernur menunjukkan sikap keteladanan dalam bentuk menggerakkan seluruh ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menurut informasi yang kami tahu setiap hari Jumat bahkan Sabtu ASN itu digerakkan untuk membersihkan Kota Kupang dari sampah yang semakin hari semakin berkembang sebagai akibat daripada pertambahan jumlah penduduk dan juga meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tentu sebagai DPRD Provinsi kami memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur. Selain Bapak Gubernur memimpin bersama dengan para ASN dan seluruh komponen masyarakat untuk membersihkan misalnya Kota Kupang dari sampah, Bapak Gubernur juga menunjukkan sebuah sikap positif yang patut diteladani, yakni mengurangi sampah plastik dengan menggunakan air minum dengan botol sendiri, sehingga ini kita berharap dapat mengurangi sampah plastik di Kota Kupang dan daerah-daerah lain di sekitar Kota Kupang. Ini sikap yang sangat baik yang patut dicontohi, karena itu kami DPRD Provinsi juga sejalan dengan sikap, spirit, dan semangat Bapak Gubernur. Kami juga mendorong masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai macam persoalan sampah, antara lain sampah plastik, dengan membiasakan sebuah tradisi baru, yakni menggunakan botol air secara sendiri-sendiri setiap saat, baik di rumah maupun di tempat-tempat kerja. Adapun persoalan lingkungan hidup yang lain adalah kekurangan air bersih. Ini juga terkait dengan perubahan iklim, tetapi untuk menghadapi keterbatasan air bersih yang saat ini dari tahun ke tahun dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, pemerintah provinsi dengan dukungan politik anggaran dari DPRD Provinsi, kita mendorong pemerintah untuk mengadakan sumur bor ya di daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih, dan ke depan diharapkan setiap desa itu memiliki 1 atau 2 sumur bor, tentu sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, agar supaya dari tahun ke tahun masalah kekeringan, masalah kekurangan air bersih itu dapat diatasi dengan pengadaan sumur-sumur bor, terutama di daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. Nah, dalam situasi seperti ini memang ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yakni membantu masyarakat menyediakan air bersih. Ya, tentu ini adalah sebuah upaya yang juga perlu didukung. Karena itu DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya seperti ini. Di samping itu, terkait juga dengan masalah sampah, itu sampah medis, limbah B3, di mana di Nusa Tenggara Timur ini kurang lebih ada sekitar 50-an rumah sakit dan ratusan puskesmas. Memang sampah medis di rumah sakit dan puskesmas ini memang pertumbuhannya cukup mengkhawatirkan, karena memang selama ini kita tidak mempunyai mesin pembakar sampah. Di Kota Kupang selama ini rumah sakit ini, terutama rumah sakit umum Profesor W.Z. Yohanes Kupang, melakukan kerjasama dengan rumah sakit Santo Borromeus, ya, karena hanya rumah sakit Santo Borromeus itu memiliki mesin pembakar sampah medis limbah B3. Namun tahun ini pemerintah provinsi dengan menyadari perkembangan limbah medis limbah B3, pemerintah bersama dengan DPRD provinsi telah melakukan pengadaan
mesin insinerator. Ya, untuk tahun 2020 itu kita mulai dengan Kabupaten Kupang. Saat ini pembangunannya sedang berlangsung dan mesin insineratornya sudah ada di tempat itu, dan kita berharap bulan Desember ini sudah bisa beroperasi, ya, dengan tujuan bukan hanya untuk mengatasi masalah sampah limbah B3, sampah medis dan limbah B3, tetapi juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Ini adalah sesuatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan DPRD Provinsi tentu memberikan apresiasi dan memberikan dukungan penuh. Ya, tinggal bagaimana dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mampu mengelola, ya, sampah di Kota Kupang, terutama di Pulau Timur ini, dengan memanfaatkan mesin, ya, pembakar sampah yang sudah dimiliki ini. Kemudian tahun depan, tahun 2021, pemerintah akan menambah lagi salah satu unit pusat pembakaran sampah medis dan limbah B3, yaitu di Manggarai, dan diharapkan nanti ditambah satunya di Sumba Timur untuk melakukan pelayanan pembakaran sampah di Sumba dan di daratan Flores. Ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan, dan DPRD Provinsi tentu memberikan dukungan, dan kami DPRD Provinsi akan memberikan pengawasan agar kiranya mesin insinerator yang diadakan oleh pemerintah ini dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk meminimalisir, ya, sampah limbah B3 dan sampah medis yang merupakan hasil daripada rumah sakit dan puskesmas di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tentu kita berharap semua kebijakan pemerintah terkait dengan masalah lingkungan ini terus didorong, kiranya di hari-hari yang akan datang masalah lingkungan Nusa Tenggara Timur itu sudah bisa teratasi, lain tadi soal kekeringan, kemudian masalah sampah, dan lain sebagainya, kerusakan lingkungan hidup yang lain. Dan kita berharap dinas terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi bisa membackup menjadi eksekutor program pemerintah provinsi terkait dengan soal pembangunan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Demikian.